Apa hukumnya Pak Ustaz bekerja di bank konvensional, gajinya haram, menyimpan uang di bank tersebut? Orang yang bekerja di bank maka gajinya haram, maka dia harus keluar. Tapi kalau dia tidak sanggup keluar, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, maka dia boleh selama darurat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu dia cabut. Bagaimana kalau orang menabung dapat bunga? Bunganya itu tak boleh dia ambil. Kalaupun mau dia ambil, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, namanya masalih ammah, fakir miskin, anak yatim, orang susah. Apa hukumnya azan di masjid tidak tepat waktu, lebih cepat 5 menit daripada waktu? Jam harus dirapikan, harus disesuaikan dengan jam RRI, jam yang terpercaya. Kalau jamnya tidak tepat, azan dia, maka orang yang sholat, dia menanggung dosanya. Orang sholat sebelum masuk waktu, perempuan yang tak ke masjid di rumah, azan dia sebelum 5 menit. Jam mesti diseragamkan. Itu jam kita harus betul. Jam saya sama jam itu sama, jam 7.32, pas 7.32. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kapan salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Salatnya benar. Apa ciri salat benar? Bisa mencegah keji dan mungkar. Kalau salat tak mencegah keji dan mungkar, man salatuhu, siapa yang salatnya lam tanhahu anil fasya wal munkar, tidak mencegah dirinya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, dia bukan makin dekat tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajabah untuk berdoa pada asar sampai maghrib di hari Jumat. Pertanyaan, kalau kita berdoa setelah salat fardu tidak dikabulkan? Jangan menarik kesimpulan dari satu hadis. Syekh Yusuf Qardawi menulis buku Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Cara berinteraksi dengan sunnah, kumpulkan hadis, kumpulkan hadis tentang doa setelah salat fardu, hadis sahih, hadis riwayat Sunan Tirmizi. Ya Rasulullah, apa doa yang paling afdal? Doa fi jawfil lail, tengah malam, doa ba'dal maktubah, setelah fardu. Tidak ada kontradiktif. Hari Jumat, salat dia setelah asar, setelah zuhur, salat setelah salat fardu, setelah salat Jumat. Jadi tidak ada kontradiktif. Maka setelah sore dia tetap berdoa. Hadis ini diamalkan, hadis ini diamalkan. Makin banyak amal, makin bagus. Kuncinya pada subuh ini, akhlasul amal lillah, ikhlas karena Allah. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ada orang miskin, kafir, susah, melihat ada ulama naik kuda, pakai jubah mewah. Lalu datang orang kafir. Apa kata si orang kafir? Tuan Syekh, engkau naik kuda mewah, pakai jubah bagus, sedangkan dalam hadis Nabimu, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa engkau pakai kendaraan mewah, padahal dunia ini kan penjara? Apa kata ulama itu menjawab? Aku penjaranya aja semewah ini, apalagi di akhirat nanti. Jadi kalau ada bapak pakai mobil mewah, tiba-tiba datang orang, Pak, bapak pakai mobil mewah mahal, dunia ini kan penjara, aku dalam penjaranya aja seenak ini, apalagi di akhirat nanti. Ente neraka dunia aja begini, apalagi di akhirat nanti. Jadi yang dimaksud dengan dunia penjaranya bagi orang beriman, dia seolah-olah terkurung di dunia ini karena ada nikmat yang lebih besar, la maqtu'atu wala mamnu'ah. Di akhirat nanti kenikmatan yang dia rasakan tak putus. Sekarang putus, minum segelas, habis ini putus, tapi ada kenikmatan, seolah-olah dia di penjara. Makanya kalau ada orang meninggal, nangis. Ente nangis kenapa? Saya sedih Pak Ustaz, dia sudah mati. Yang ente tangisi itu diri ente masih di penjara, dia udah keluar penjara. Apa yang ditangisi? Dia sudah keluar penjara, bebas. Kita yang masih dalam penjara lagi. Ad-dunya sijnul mu'min.